Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Selain itu, Marni hanya hidup sebatang kara. Bapaknya entah pergi kemana sejak dia lahir, sedangkan ibunya meninggal saat usia 2 tahun. Sehingga Marni dibesarkan oleh nenek dan kakeknya hingga umur 10 tahun sebelum mereka berdua juga ikut berpulang. Sedangkan saudara yang lain memilih pergi ke kota dan tak pernah kembali lagi. Hanya Basri yang dia miliki. Malam itu hanya ada 4 orang laki-laki yang berjaga serta 1 orang perempuan. Perempuan tersebut tidak lain adalah nenek-nenek misterius. Yukwati tidak ikut menjaga karena malam ini dia dan suaminya sedang ada urusan penting. Urusan yang sudah mereka rencanakan sejak berbulan-bulan lalu dengan harapan mendatangkan perubahan. Malam ini semua warga desa tidak ada yang berani keluar. Semuanya memilih mengurung diri di rumah dengan keadaan gelisah. Kejadian bunuh diri yang dilakukan Marni adalah yang pertama di desa mereka. Mereka yakin jika Marni akan menjadi arwah penasaran. Apalagi dia meninggal setelah melahirkan. Darahnya saja belum kering. Ditambah lagi selentingan kabar tentang perselingkuhan Basri dan juga Dewi sudah terdengar di seluruh penjuru desa. Tak ada satupun warga yang menyangka jika mereka berselingkuh. Basri dan Dewi benar-benar pandai menyembunyikan rahasia. Beberapa warga sudah mendatangi rumah Dewi untuk menggerebek keduanya. Bila perlu, Basri dan Dewi akan diusir karena telah berani menodai nama desa mereka. Namun ternyata rumah Dewi sudah kosong. Kemungkinan mereka sudah pergi meninggalkan desa sebelum warga murka. Sedangkan di kediaman Marni, 4 orang bapak-bapak berusia lanjut sedang melantunkan ayat Al-Quran secara bergantian. Setiap 2 orang tertidur, maka 2 orang lainnya akan berjaga sembari mengaji. Begitu seterusnya hingga pagi menjelang. Santi hanya bertugas untuk menyaksikan semua itu. Hatinya sedikit gusar karena nenek-nenek misterius itu terus memandanginya. Mengapa nenek bisa melihat saya? Akhirnya dengan segala keberanian Santi mencoba bertanya. Kelak kau akan mengetahuinya. Terima kasih telah hadir di desa kami, jawab sang nenek sembari tersenyum getir. Dia kembali memandang jasad Marni yang tertutup kain tipis. Bukankah kita pernah bertemu di dunia nyata? Benar. Namaku Surni. Panggil saja Mbah Sur. Apakah Mbah Surni ini masih hidup atau sudah? Santi tak berani meneruskan kalimatnya. Takut hal itu melukai hatinya. Aku akan tetap hidup selagi Marni masih gentayangan, jawabnya. Pandangannya beralih pada arwah Marni yang kini sedang menyanyikan lagu Jawa sembari menidurkan boneka dalam gendongannya. Kadang dia tertawa, namun kadang dia tiba-tiba marah. Tapi kenapa saat ini nenek bisa melihat saya? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Aku bukan seperti yang kau lihat. Jawaban yang tidak pasti, namun cukup dimengerti. Benar, tidak mungkin seorang manusia biasa yang melewati tahun demi tahun namun tak bertambah tua. Baju yang Mbah pakai saat ini pun masih sama dengan baju yang selalu Mbah pakai di dunia nyata saat menemuiku. Tidak mungkin juga manusia-manusia bisa melihat aku yang hanya ruh. Bahkan tak ada satupun warga yang bisa melihatku selama berada di masa lalu ini, ucap Santi dengan segala logikanya. Namun, kenapa Mbah mengucapkan terima kasih atas kehadiranku di desa ini? Begitu banyak pertanyaan yang Santi pendam.
Kupikir kau tidak akan bisa membuka tabir rahasia ini. Puluhan wanita hamil yang Marni ganggu, ada yang pernah sampai sejauh ini. Rata-rata mereka menyerah dan bayi mereka berakhir tragis. Itulah mengapa aku sempat menyuruhmu untuk segera pergi dari desa ini. Awalnya aku berniat membiarkan Marni untuk mengganggu warga desa yang melanggar aturan untuk membalaskan dendamnya. Walaupun aku harus hidup sepanjang zaman. Namun setelah aku tahu kau mampu melangkah sejauh ini, kupikir aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Basur menjeda ucapannya sembari menarik napas panjang, seakan ada beban berat yang dia pikul selama ini. Ternyata ramalan itu benar, sambung Basur sembari tersenyum. Ramalan apa, Mbak? Dulu, leluhurku pernah berkata, jika dendam Marni akan diakhiri oleh keturunan dari musuhnya sendiri. Jawab Basur. Santi sudah sering mendengar jika Marni memang sangat membenci ibu mertuanya itu. Namun hingga saat ini, dia belum tahu pasti rahasia apa yang sebenarnya terjadi dia antara mereka. Sejauh ini, tak ada bukti apapun yang mengarah pada kesalahan ibu dan bapak mertuanya. Dulu aku sempat berpikir, jika keturunan Basri atau Dewi yang leluhur maksud. Namun belum sempat mereka memiliki keturunan. Keduanya sudah mati dibunuh Marni. Kemudian, kudugakan beralih pada Joko sebagai satu-satunya keturunan Dodi dan Yati yang bertahan hidup. Namun puluhan tahun, Marni berusaha mengganggunya. Tapi tanpa saat ini ada pengaruh apapun. Hingga akhirnya datanglah dirimu yang membawa darah daging Joko. Sambung Basur panjang lebar. Jadi Basri dan Dewi mati terbunuh. Iya, ikuti aku. Santi dibawa oleh Basur menuju sungai pemisah antara desa. Di sana terlihat Basri dan Dewi sedang menaiki rakit. Sepertinya mereka akan pergi dari desa. Keduanya tampak terus mengayuh dayung agar segera sampai di desa sebelah. Tumpukan tas dan karung berisi barang-barang mereka juga turut memenuhi rakit. Desir angin malam yang begitu dingin menusuk tulak lagi mereka hiraukan. Hanya cahaya bulan yang menerangi perjalanan mereka. Berkali-kali Basri dan Dewi menoleh ke arah desa, seakan takut ada yang mengetahui aksi mereka. Di jam malam seperti ini memang tak ada warga yang menjaga rakit, sehingga tak ada yang mengetahui jika mereka akan meninggalkan desa. Keduanya sepakat untuk pergi ke kota dan memulai hidup di sana, meninggalkan desa yang sudah mendarah daging bagi mereka. Pun akan mereka lakukan demi hidup bersama. Walau harus menerjang pahitnya ibu kota, mereka berdua juga sudah mendengar kabar kematian Marni. Itu artinya kepergian mereka tak akan ada yang menghalangi. Namun hal itu hanya akan menjadi angan-angan terakhir dalam hidup keduanya. Arwah Marni rupanya tidak akan membiarkan orang-orang yang sudah menyakitinya lepas begitu saja. Tiba-tiba arwahnya datang dengan gemuruh amarah dalam dada. Dia mencabut sebuah kampak besar di pos rakit yang biasa warga gunakan untuk membuat rakit. Tanpa aba-aba, Marni berlari di atas air mengejar rakit yang ditumpangi Basri dan Dewi. Mata Dewi membelulat saat menyadari ada seseorang yang mampu berlari di atas air. Hingga dirinya menyipitkan mata untuk mengetahui siapa orang tersebut. Dewi seperti tidak asing dengan perawakan orang tersebut. Semakin dekat, Dewi semakin curiga. Dan benar saja dugaannya. Mas, ada Marni. Dewi menepuk pundak Basri yang sedang fokus mengayuh dayung. Mana? Mendengar itu, Basri ikut panik. Baru saja Basri menoleh, Marni langsung menyerang Basri tanpa ampun.
Asep menggelinjang kesakitan sembari meraung memegangi bahunya. Sedangkan Dewi hanya bisa berdiri dengan panik tanpa melakukan apapun. Kakinya terasa berat untuk digerakkan, meski hanya untuk menolong Basri. Suaranya juga ikut tercekat di tenggorokan, walaupun hanya untuk berteriak menyalurkan keterkejutannya. "Itu untuk rasa sakit anakku," riak Marni dengan nafas tersengal. Tubuh Basri yang lain juga tak lepas dari amukan Marni. "Itu untuk rasa sakitku," riaknya lagi. "Ini untuk perselingkuhan kalian. Perempuan jalan, lihatlah ini." Marni kembali mengayun kampak di tangannya hingga Basri benar-benar meregang nyawa. Wajah Dewi semakin pucat pasi. Siapapun tak akan sanggup melihat hal seperti itu, apalagi dia adalah orang yang dicintai. Dewi yakin dan sadar jika setelah ini adalah giliran dirinya yang akan menghadapi amukan Marni. "Sial, kenapa kakiku ini tak bisa bergerak?" batinnya. Dia berniat untuk menceburkan diri ke sungai agar terhindar dari Marni. Namun apa daya, kekuatan gaib telah mengikat kakinya. "Sekarang giliranmu, wanita jalang. Kau mungkin bisa menghindar dariku di alam nyata, namun tidak untuk saat ini." Amarah benar-benar telah menguasai arwah Marni. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan keringat dan air mata yang sudah tumpah ruah. Entah berapa kali Marni mengayunkan kampak itu, hingga akhirnya tubuh Dewi koyak dan dia ikut mengembuskan nafas terakhirnya menyusul Basri. Marni tertawa terbahak-bahak sembari mengangkat kampak ke udara. Kemudian dia terbang mengelilingi rakit yang terus hanyut entah sampai di mana. Dewi memegangi dadanya yang terasa sesak dan lemas. "Apa ibuku juga akan berakhir seperti itu?" tanya Santi pandang Basur. "Mungkin. Aku tahu Marni sangat membenci ibu, tapi aku tidak tahu permasalahan mereka seperti apa. Selama masuk ke dalam lingkup masa lalu ini, aku melihat keduanya baik-baik saja. Ibu juga sangat menyayangi Marni dengan tulus." Basur mengangkat satu sudut bibirnya. "Apa aku boleh mengetahui apa yang terjadi pada mereka?" "Tentu. Bersiaplah, karena hal itu adalah inti dari cerita ini. Sekarang kembalilah ke dalam ragamu. Kau perlu tenaga untuk mengetahui semua itu. Lihatlah rumu sudah melemah." "Kok, ladang dan sawah sudah kau garap lagi?" Yuwati terlihat terburu-buru mengangkat sayur dari tungku. "Kalau sawah sudah Joko cangkul dan tanami. Itu pun dibantu oleh Pak Juki dan istri-istri mereka. Kalau ladang Joko belum sempat urus," jawab Joko sembari mengambil nasi menggunakan centong kayu. Sejak Santi mulai bersemedi, Joko memang jarang pulang ke rumahnya. "Kapan kau akan garap ladang ibu, kok?" tanya Yuwati. "Rencananya hari ini, Bu." "Memang kenapa, Bu?" "Biasanya ibu tak banyak bertanya soal ini." Joko menghentikan aktivitasnya kala melihat sang ibu tiba-tiba terdiam sembari menatapnya dengan tatapan serius. "Ada yang ingin ibu bicarakan," sambung Joko dengan masih menatap mata sang ibu. "Oh." Yuwati menatap lekat-lekat wajah anak satu-satunya itu. "Iya, Bu, bicaralah." Joko menaruh lagi piring yang sudah diisi oleh sayur dan nasi itu. "Ibu minta, setelah ini kau tidak usah bekerja lagi di tempat juragan," ucap Yuwati dengan tatapan memohon. "Memangnya kenapa, Bu? Kalau Joko tidak bekerja, dari mana Joko dapat uang? Apalagi Santi akan segera melahirkan. Ini saja sudah lebih 1 minggu Joko tidak bekerja," protes Joko. "Urus saja ladang dan sawah milik ibu." "Kenapa ibu berbicara seperti ini? Bukannya itu satu-satunya mata pencarian ibu?"
Kalau ladang dan sawah Joko yang garap, ibu mau makan apa? Apalagi panen bulan ini gagal. Joko mengernyitkan dahinya. Tidak apa-apa kok. Ibu masih punya cadangan beras. Ibu sepertinya sudah terlalu tua untuk bekerja di sawah. Sudah saatnya anak ibu yang gantikan. Terlihat sekali ekspresi salah tingkat dari wajah Yuwati. Joko sedikit terkejut mendengar kalimat itu. Selama ini, tak pernah sekalipun sang ibu mengeluhkan hal-hal seperti itu. Jangankan mengeluh tentang umur, mengeluhkan bisik seperti pegal-pegal dan sebagainya saja Yuwati hampir tidak pernah. Pasalnya, di desa tidak banyak tersentuh makanan berpengawet. Hanya sayur mayur serta ikan dari kolam sendiri yang mereka konsumsi. Sehingga banyak warga desa yang berumur panjang dan sehat hingga usia 90 tahunan. Sedangkan Yuwati baru menginjak usia 55 tahun. Masih terbilang muda dibanding ibu-ibu yang sering berladang. Bu, pasti ada yang ibu sembunyikan kan? Nada bicara Joko berubah lebih serius. Tidak kok, ibu hanya ingin ladang dan sawah terurus. Itu saja. Namun sorot mata Yuwati tidak bisa berbohong. Jangan berbohong, Bu. Joko tahu ibu sedang menyembunyikan sesuatu. Katakanlah, Bu, Joko akan bantu. Joko mendekatkan duduknya pada sang ibu. Oh, umur tidak ada yang tahu sampai kapan. Anggap saja ini adalah wasiat dari ibu. Mata sayu sang ibu membuat hati Joko tergores. Ibu jangan berbicara seperti itu. Ibu masih muda. Kalau alasannya karena itu, Joko tidak mau, Bu. Kehilangan Yuwati ada hal yang paling ditakutkan oleh Joko dalam hidupnya. Maka membicarakan kematian ada hal yang paling Joko hindari. Kematian keempat kakak dan bapaknya sudah cukup membuat Joko trauma. Jika bisa memilih, lebih baik dia yang mati lebih dulu agar tak merasakan pahitnya kehilangan seseorang. Sudah bukan menjadi rahasia lagi di antara kita tentang perbuatan ibu di masa lalu. Akhir-akhir ini, firasat ibu sering tidak enak. Maka dari itu, ibu ingin kamu garap sawah dan ladang ibu, agar anak dan istrimu tidak kekurangan seperti kita dulu. Pikiran Yuwati berkelana ke masa lalu, di mana masih ada Dodi dan kelima anak-anaknya yang masih kecil. Maafkan Bapak, Bu. Hari ini kita makan singkong dulu. Dodi menurunkan karung berisi singkong yang dia bawa dari ladang. Yuwati menarik nafas panjang, kemudian tersenyum. Tak apa, Pak. Masih ada 1 cupak beras untuk makan anak-anak sore ini. Biar kita saja yang makan singkong. Sudah hal biasa bagi Yuwati. Dia menurunkan Bagus, anak keempat Yuwati, dengan baru berusia 1 tahun dari pangkuannya. Dengan langkah gontai, dia berjalan ke ladang untuk memasak 2 buah singkong yang dibawa Dodi. Badannya lemas, karena sejak pagi tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dimasaknya singkong itu dengan cara dibakar, karena panci digunakan untuk memasak nasi. 1 tetes air mata Yuwati jatuh, mengingat kehidupan yang sangat tidak berpihak padanya. Ayo makan, makanan sudah matang. Yuwati bergegas menata piring untuk anak-anak. Lauknya apa, Bu? Suara anak pertama yang berlari dari luar. Garam dulu ya, nanti kalau Bapak panen, kita beli ikan. Jawab Yuwati berusaha memberikan senyuman. Ya, garam lagi. Anak pertama dan anak kedua memang sudah bisa protes, sedangkan anak ketiga dan keempat tak pernah banyak protes karena masih kecil. Jarak mereka berempat memang tidak jauh berbeda, hanya terpaut 1 atau 2 tahun saja. Sudah menjadi pemandangan biasa bagi Dodi, namun tetap saja dia merasa gagal menjadi pemimpin keluarganya. Dodi maupun Yuwati memang bukan berasal dari keluarga berada. Dodi hanya bekerja paruh waktu di ladang milik orang lain dengan upah yang tak seberapa. Tidak jarang dia pula dengan tangan kosong karena tak ada pekerjaan di ladang. Sedangkan Yuwati
seorang dukun beranak yang tidak tentu penghasilannya. Yuwati hanya menangani para tetangga yang dekat-dekat saja, sedangkan yang jauh biasanya ditangani oleh Mbah Jum. Banyak warga desa yang memilih untuk melahirkan dengan jasa Mbah Jum daripada jasa Yuwati dengan masih muda. Mereka percaya pengalaman Mbah Jum jauh lebih banyak dibanding Yuwati. Kebanyakan yang menggunakan jasa Yuwati adalah mereka yang hidupnya menengah ke bawah. Karena dengan Yuwati, mereka bisa membayar dengan tarif seikhlasnya. Bahkan kadang ada yang membayar dengan beras atau hasil kebun. Tidak seperti pada Mbah Jum yang tidak segan-segan menggelontarkan banyak uang demi keselamatan ibu dan anak. Yuwati membagikan nasi secara merata di atas 4 piring hingga tak tersisa. Kemudian dia menaburkan sedikit garam di setiap piring sebagai lauk. Baginya, keempat anaknya lebih penting karena masih dalam masa pertumbuhan. Meskipun 1 centong nasi tak akan mengenyangkan mereka, tapi setidaknya Yuwati telah memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Keempat anaknya hanya bisa makan enak saat ada kenduri di rumah tetangga. Karena saat mendapatkan rezeki lebih, Yuwati harus tetap berhemat. Walaupun seharusnya Yuwati juga memakan makanan sehat, karena sedang mengandung anak kelima dalam perutnya, yaitu Joko. Di zaman itu, memang tidak ada alat kontrasepsi, sehingga kebanyakan warga yang memiliki rahim subur akan memiliki lebih dari 7 orang anak. Baru suapan kedua, mereka dikejutkan dengan suara hujan yang tiba-tiba. Semuanya bubar, lalu mengambil apa saja yang bisa digunakan untuk menampung air hujan. Gubuk yang mereka tempati memang sudah jauh dari kata layak. Genteng bocor di mana-mana, dan dinding bolong sudah menjadi seni ukir. Selain itu, lantai berbahan papan sudah makin keropos dan bisa saja rubuh kapanpun dia mau. Entah malam ini mereka akan tidur di mana, karena setiap sudut ruangan tergenang air. Lagi-lagi, air mata Yuwati lolos meratapi kehidupan yang sangat menyiksa ini. "Bu," panggil Joko, membuat Yuwati sadar dan kembali dari kenangan masa lalunya. "Kenapa ibu menangis?" Yuwati meraba pipinya yang ternyata memang sudah basah. "Bu, Joko tidak suka ibu berbicara seperti tadi." Pikirannya akhir-akhir ini banyak tersita oleh Santi. Sang ibu belum bisa menerawang keadaannya selama berada di rumah Sumarni. Sedangkan lilin yang dia jaga selalu bergoyang setiap waktu, menandakan sang istri sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi, perkataan sang ibu barusan membuat makanan yang dia kunyah terasa hambar. "Iya kok, mungkin itu hanya firasat ibu saja. Makanlah, ibu akan ke gubuk belakang untuk menjaga Santi." Yuwati sengaja berbicara seperti itu, agar Joko tak banyak bertanya lagi. Padahal itu bukan hanya firasat semata, melainkan kebenaran. Kematian dirinya mungkin hanya tinggal menghitung hari, mengingat nyawanya saat ini sedang dipertaruhkan antara hidup dan mati oleh Santi dan Marni. Santi merasa badannya kembali segar setelah Yuwati menebar kembang 7 rupa serta air jampi-jampi seperti biasa. Kekuatannya akhir-akhir ini sangat banyak terkuras setelah mengenal Mbah Sur. Setiap hari dia diajak berkeliling melihat perbuatan Marni mengganggu para wanita hamil dan anak kecil di desa. Hingga tidak terasa, malam ini adalah malam ke-6. Entah kekuatan apa yang membawa dia sampai sejauh ini. Santi merasa jika dirinya tak sekuat dan seberani itu untuk sampai di titik ini, sudah pasti ada bantuan dari pihak lain. Entah kekuatan dari Yuwati yang memang sangat menjaga dirinya dan calon cucunya, apalagi dia menguasai kekuatan supranatural yang luar biasa. Entah itu kekuatan dari Mbah Sur yang memanfaatkan dirinya agar bisa pergi secepatnya dari dunia ini. Mengingat wanita tua itu dengan sabar menceritakan serta memperlihatkan apa saja tentang Marni. Atau mungkin kekuatan itu dari Marni sendiri.
Dia memanfaatkan Santi sebagai jembatan balas dendam kepada mertuanya, seperti yang pernah dia bisikan tempo hari. Entahlah, mereka bertiga memang memiliki misi masing-masing. Yang terpenting semuanya menguntungkan bagi Santi. Dia ingin secepatnya pergi dari rumah ini dengan Sukma sang anak tentunya. Malam ini seperti biasa, gangguan datang silih berganti. Namun hal itu tak membuat Santi takut. 6 malam dengan gangguan yang tiada henti membuat Santi terbiasa. Gangguan itu datang silih berganti dan berbeda-beda. Namun ada satu yang membuat Santi penasaran sejak malam pertama. Tentang gangguan suara bayi-bayi yang menangis kesakitan, kemudian diiringi oleh sumpah serapah yang entah ditujukan kepada siapa. Gangguan satu itu tidak pernah absen setiap malam. Namun Basur belum memberitahu tentang hal itu. Jangankan pertanyaan tentang gangguan itu, tentang kesalahan Wati, Basur belum sempat memperlihatkannya. Dia bilang akan memperlihatkan semuanya besok, di hari malam terakhir Santi bersemedi. Oleh karena itu, Santi sudah tak sabar ingin segera melewatkan malam ini, agar cepat berganti dengan pagi. Akhirnya, pagi yang ditunggu-tunggu oleh Santi tiba juga. Basur menjemput terus Santi seperti biasa. Jika dengan Marni Santi akan merasa kesakitan saat masuk maupun keluar dari raga, maka berbeda dengan Basur. Dia lebih sabar dan lembut, sehingga Santi tak pernah merasa kesakitan sedikit pun. Ayo, saatnya kau melihat puncak dari cerita ini, ucap Basur. Santi mengangguk dengan semangat, karena ini saatnya dia menuntaskan rasa penasaran itu. Santi dibawa melihat sebuah gubuk reot dengan suara tangis banyak anak kecil. Apa suara tangis ini adalah suara yang sering ku dengar di malam hari? Nanya Santi. Bukan. Lalu, lihatlah siapa itu. Basur menunjuk pada kelima orang anak laki-laki yang sedang menangis menahan lapar di dalam gubuk. Lalu datanglah seorang wanita yang sangat Santi kenal. Minumlah ini dulu, nanti bapak pulang bawa makanan. Dia adalah Yuwati. Wanita itu memberikan air putih yang bahkan belum dia masak, karena persediaan kayu bakar juga habis. Tapi kami sejak tadi terus-menerus minum air. Perut kami sudah kembung, Bu. Kami hanya ingin memakan nasi, jawab si sulung sembari menolak air dari sang ibu. Siapa anak-anak itu? Tanya Santi. Yang paling kecil adalah suamimu. Dia baru saja lahir ke dunia 6 bulan lalu. Dan sisanya adalah kakak-kakaknya, jawab Basur. Santi menutup mulutnya tak percaya. Ternyata begitu susahnya hidup keluarga Joko di zaman itu. Lalu, apa hubungannya dengan dendam Marni kepada ibu mertuaku? Sejauh ini, Santi belum paham sedikit pun. Basur menutup mata Santi dengan sebelah tangannya yang sudah keriput. Tak lama kemudian, dia kembali menurunkan tangannya dari wajah Santi. Namun Santi terkejut, karena saat ini mereka bukan lagi berada di gubuk reot Yuwati, melainkan berada di jalan setapak yang gelap gulita. Di depan mereka berdua, terdapat seorang wanita yang berjalan menyusuri gelapnya malam dengan tergesa-gesa, sembari memegangi obor api sebagai penerangan. Wanita itu tak lain adalah Yuwati. Ayo, ajak Basur. Mereka berdua mengekor di belakang Yuwati, menuju ke suatu tempat yang lumayan jauh. Ibu mau kemana, Mbah? Ikuti saja, kau akan tahu. Setelah jarak mereka tak begitu jauh, barulah Santi sadar jika Yuwati tak berjalan sendiri. Ada seorang laki-laki yang berjalan di depan Yuwati, seakan menunjukkan arah jalan. Setelah setengah jam berjalan menyusuri kegelapan, akhirnya mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah kayu. Keduanya terlihat ngos-ngosan
karena berjalan dengan tergesa. "Silakan masuk yuk, istri saya ada di dalam." Laki-laki itu membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Setelah pintu terbuka, gegas Yukwati masuk ke dalam kamar di mana seorang wanita sedang meraung kesakitan sembari memegangi perutnya yang buncit. Yukwati segera ngecek apakah tanda-tanda melahirkan sudah dekat. "Oh, sebentar lagi. Saya akan menyiapkan alat-alatnya. Bapak siapkan 1 baskom air hangat," perintah Yukwati. Sang suami pun menurut dan berjalan ke dapur untuk menghidupkan tungku. Proses melahirkan pun dimulai. Santi seperti kembali pada kejadian di mana Marni melahirkan. Keadaannya sama persis seperti ini. Setelah beberapa saat, akhirnya bayi berhasil keluar dengan selamat. Sang bayi menangis begitu kencang, tanda dia sehat dan normal. "Lihatlah bayimu, perempuan, sangat cantik seperti ibunya, putih dan bersih," puji Yukwati, sembari memperlihatkan wajah bayi yang masih dipenuhi darah. Senyum mengembang terlihat dari sepasang suami istri tersebut. Yukwati gegas membersihkan bayi dan memberikannya pada sang ibu agar disusui. Setelah itu, Yukwati memberikan ari-ari pada sang suami untuk dikubur malam itu juga. Lagi-lagi, Yukwati menyuruh untuk menggali lubang cukup dalam dengan alasan takut digali hewan buas. Hal itu bertujuan agar sang suami berlama-lama di luar sehingga dia bisa melakukan aksinya dengan leluasa. Yukwati berdalih jika sang bayi mengompol dan dia selalu tidak bersedia untuk mengambil pakaian bayi yang ditaruh di dalam lemari dengan alasan tidak berani. Sedangkan sang ibu masih belum kuat untuk berjalan menuju lemari, sehingga Yukwati berinisiatif untuk menggunakan kain miliknya terlebih dahulu. Dia berjalan ke ruang tamu untuk mengganti bedong yang sebenarnya tidak basah. "Ikuti ibumu," perintah Mbak Sur. Santi mengangguk lalu mengekor di belakang Yukwati. Di ruang tamu, Yukwati mulai mengeluarkan kain jari dari tas jinjing yang dia bawa, lalu menggantikan bedong bayi yang masih merah itu dengan sangat hati-hati. Sekilas tak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Yukwati. Semuanya masih terlihat baik-baik saja. Hingga Santi melihat Yukwati merapalkan sebuah ajian, kemudian ditiupkan pada wajah sang bayi. Seketika, bayi dalam gendongan itu tertidur pulas, sebelum akhirnya dia mengembalikan bayi itu ke pangkuan ibunya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.